sumber pembelajaran kita itu, sumber pengetahuan itu dalam Islam itu, saya kira juga tidak berbeda jauh dengan agama-agama lain. Bukan hanya deduksi-deduksi akal, ya, tetapi kita punya sumber lain. Apakah kita akan mencetak masyarakat moderat atau radikal atau liberal? Itu bisa dicetak, bisa diorder melalui kurikulum. Kementerian Agama meluncurkan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Kurikulum ini diyakini berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Di Kementerian Agama ini kita juga akan mencoba melakukan konsolidasi epistemologi dalam dunia pendidikan kita, ya. Seperti kita ketahui bahwa sumber pembelajaran kita itu, sumber pengetahuan itu dalam Islam itu, saya kira juga tidak berbeda jauh dengan agama-agama lain. Bukan hanya deduksi-deduksi akal, ya, tetapi kita punya sumber lain. Misalnya kita percaya dengan apa yang disebut dengan wahyu. Nah, wahyu itu apa? Itu kitab suci. Itu sumber informasi. Kita juga percaya apa yang disebut dengan ilham. Apa itu ilham? Itu juga dari Tuhan, tapi diberikan kepada orang yang sangat telaten mencari kedekatan diri dengan Tuhan. Kita juga tahu sumber pembelajaran lain adalah intuisi, istafti qalbah. Mintalah pandangan kepada hatinya yang sangat dalam. Kita juga tahu apa yang disebut dengan mimpi. Dalam tradisi masyarakat kita itu kan memang mimpi itu bukan hanya bunga-bunga tidur. Dalam Al-Quran itu ada 5 macam mimpi. Ada mimpi hilmon, bunga-bunga tidur. Ada mimpi dalam arti manamat. Ini arafil manami anni asbaka fanzur maza tara. Ada mimpi dalam arti ru'yah. Ini itu ada syarqa qamar wal qamara wasyamsa ra'aytum li sajidin. Jadi semua itu akan sujud. Nah, ada lagi mukasyafah, ada lagi waqi'iyah. Jadi semuanya ini bisa menjadi sumber pembelajaran. Nah, inilah dalam literatur Islam itu disebut dengan ilmu laduni. Kalau kita mengingkari ilmu laduni berarti mengingkari ayat 60 sampai 282 surah Al-Kahfi. Itu basicnya, dasarnya itu. Nah, saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa madrasah dan pondok pesantren itu punya metodologi tersendiri, berbeda dengan mungkin secara prinsip dengan sekolah-sekolah, ya. Maka itu sistem pengajaran kita di pondok pesantren dan di madrasah itu, kita sangat percaya betul bahwa peranan guru itu bukan hanya sekedar pendidik, tetapi itu mediator antara kita semuanya dengan Tuhan. Persiapan mengajarnya seorang guru di pondok pesantren, Pak Kiai kita, dan guru-guru madrasah, idealnya itu bukan hanya persiapan mengajarnya yang dibikin di laptopnya, ini materi ajarnya, ini pertanyaannya, ini bahan evaluasinya, dan seterusnya. Tapi lebih dari itu, bagaimana menjadikan dirinya sebagai contoh terhadap pendidiknya. Kenapa? Karena di lingkungan pondok pesantren dan madrasah, tujuan kita bukan hanya untuk mencetak ilmuwan, bukan juga untuk mencetak intelektual. Yang kita akan cetak di sini adalah cendekiawan. Apa bedanya itu? Kalau ilmuwan itu hanya menguasai disiplin ilmunya, nggak ada kaitannya dengan pribadinya. Itulah yang sering disebutkan undur maqala la tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, tapi tidak usah menghubungkan dengan siapa yang mengucapkan. Dalam Islam nggak bisa. Kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar yang hanya bisa mengucapkan, ya, tapi tidak mengamalkan. Dosa besar yang hanya tahu tapi tidak mengamalkan. Nah, dalam madrasah di pondok pesantren, kita harus faham apa yang kita katakan, dan yang paling penting juga adalah bukan berhenti sampai di intelektual, kita akan berhenti pada apa yang kita sebut dengan cendekiawan. Cendekiawan itu adalah bukan hanya tahu menguasai disiplin ilmu tertentu, bukan hanya orang itu mengamalkan ilmu itu, tetapi resonansinya dalam masyarakat itu terimplementasi. Nah, inilah pondok pesantren, inilah madrasah, inilah Kementerian Agama. Bukan hanya mencetak ilmuwan, tapi juga sekaligus intelektual dan cendekiawan. Apa artinya kita pintar, tetapi tidak dirasakan kepintaran itu dalam masyarakat, tidak menjelma menjadi suatu kebahagiaan masyarakat. Nah, tantangan kita ke depan, bagaimana anak didik kita nanti ke depan itu menjadi cendekiawan, tidak hanya berhenti pada ilmuwan, tidak hanya berhenti pada menjadi
orang-orang intelektual, tapi cendekiawan. Cendekiawan itulah nanti yang akan punya dampak terhadap masyarakat. Nah, memang tidak gampang karena ini harus kita bikin sistematisasi yang lebih konkret. Selama ini kan ya tidak jelas roadmap kita itu mau kemana. Tapi insya Allah pada sekarang ini kita sudah mulai punya guideline nanti, punya roadmap kita akan mau kemana ini. Maka itu kurikulum, teman-teman kita ahli kurikulum juga kita sudah kumpulkan, dan kita mengadopsi juga para kiai-kiai kita juga memberikan penasihatan terhadap Kementerian Agama. Kita juga melakukan studi-studi yang sangat mendalam tentang kurikulum ini. Saya sering menyebutkan kurikulum karena kata kunci itu kurikulum. Kita bisa mengorder suatu masyarakat, karakter masyarakat itu melalui kurikulum. Apakah kita akan mencetak masyarakat moderat atau radikal atau liberal, itu bisa dicetak, bisa diorder melalui kurikulum. Maka itu kata kuncinya kurikulum. Masyarakat masa depan Indonesia yang seperti apa yang kita akan ciptakan, itu bisa diorder melalui kurikulum. Betapa pentingnya kurikulum itu dikaji secara mendalam. Nah itulah kita libatkan semua pakar-pakar kurikulum, pakar kependidikan untuk berkontribusi terhadap Kementerian Agama, memberikan masukan-masukan. Tentu juga ini juga kita kerjasama dengan Kemendikbud, Dikdaksmen dan Ristekdikti ya, supaya nanti sinergi satu sama lain. Sehingga outputnya nanti dan bahkan juga outcome-nya juga itu tidak jauh beda antara satu dengan yang lain. Saya kira inilah untuk detailnya nanti mohon pada kesempatan lain nanti kita akan bicara lebih detail. Ya semoga Allah meridai kita semuanya dan semoga Tuhan Maha Kuasa betul-betul memberikan efek dampak yang sangat positif untuk bangsa ini apa yang kita sedang programkan di Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.